masih ada di rumahnya Ibu Ismi di acaranya buka puasa bersama fraksi PKB. Oke, ini masih ngumpul semua komplit ya personil ya Pak? Ibu? Komplit, semangat nih, komplit. Ada 10. 10. Wah, ini bukti kekompakan ya dari Pak. Oh, 11. Mbak Novi PKB. Udah hijau. Jadi boleh satu ya, nambah lagi. Daftar anggota KTA. Ya, catat. Oke, pemirsa ini masih kumpul semua di sini. Makannya macam-macam banyak sekali hidangannya. Ya sambil juga ngobrol. Ya, oke. Pembahasannya ini sebagai wakil rakyat juga di sini menempatkan diri sebagai teman atau wakil rakyat juga nih. Jadi membahasnya dua-duanya. Sebagai keluarga lah. Keluarga. Oke, baik. Ibu ngomong-ngomong di daerah sini Bu ya, kita mau tahu kondisinya gimana sih Bu? Dari soal lingkungannya ini termasuknya ya aman dari banjir atau bagaimana? Pasti daerah industri. Daerah industri pasti. Oke. Ya peralihan dari daerah pertanian ke industri yang jelas kan banyak perubahan yang kaget lah masyarakatnya. Terus kalau tadi banjir, kita daerah banjir. Saya langganan baru kemarin surut 2 hari yang lalu. Parah. Kan di situ Cisanggarung nih. Oke. Cisanggarung, kita daerah aliran Sungai Cisanggarung. Jadi ada di bibirnya Cisanggarung. Iya. Oke. Jadi Kita duluan yang kena. berapa ketinggiannya Bu? Kalau di sini sih paling sekitar 30 ya. Berarti masuk nih? Masuk. Ke rumah ini nggak masuk, tapi ke Di depannya depan. masuk. Waduh. Tapi kalau di gang sebelah karena dia turunan, jadi masuk rumah. Biasanya masuk rumah sampai sepaha ya orang dewasa. Sampai 1,5 meter Tinggi juga ini ya. Wow, 1,5 meter. Parah ya Bu. Tapi yang kemarin sih nggak sampai 1,5 meter sih. Kemarin sih baru nggak nyampe 1 meter, itu 1 meter. Oke. Warga yang terdampak berapa banyak nih Bu? Banyak. Ada berapa desa ya? Berarti desa saya, desa sebelah, desa ada sekitar 6 dari 13 desa di Kecamatan Pamudilan. Di Kecamatan Iya, Pamudilan. tapi hampir rata-rata sih. Cuma memang yang agak parah 6. Jadi PR bersama juga nih Bapak-bapak sebagai wakil Iya. rakyat juga nih ya di Kabupaten Cirebon. Karena terkena dampak juga nih Iya. wilayahnya ya. Jadi saya DPRD juga, korban banjir juga. Korban banjir juga. Apa sama juga nih dari Bapak-bapak juga ada yang kena dampak juga Pak? Cilegon enggak dong jauh. Ciledug dengan Pasaleman, dengan Walet. Ciledug Pasar Walet, nah itu dia parah juga ya Pak. Kalau Walet udah inilah, udah rutin lah itu Maya kan gitu. Sering Tapi Walet udah nggak banjir loh. Apa? Baru 2 kali, dari biasanya 28 kali. Iya, 1 tahun itu. 1 tahun? Iya. Wow. Tapi kemarin nih, ya begitu juga nggak begitu seperti yang Sebelumnya. ke belakangnya sebelumnya. Sekarang agak mending lah. Agak mending. Iya, Ciledug paling tinggi kemarin itu hampir 60. Kalau Pasaleman nyampe 1 meter. Pasaleman air. Pasaleman banjir. Banjir. Pasaleman itu kan semuanya wilayah. Pasaleman itu kan terkepung oleh Sanggarung. Aktivitas berarti terhambat ya Pak? Gua bukan terhambat lagi, udah macet. Macet. Warga Macet yang merasa ekonomi. dirugikan ya Pak? Banyak keluhan juga yang disampaikan langsung pada bapak-bapak dari ibu juga ini. Kalau kita ini Mbak, untuk wilayah utara banjirnya banjir kiriman. Banjir kiriman. Makanya tahun 2022 itu sempat gencar-gencarnya di Suranenggala itu. Bahkan ada korban 1 meninggal anak-anak karena kena banjir dan banjir kiriman. Nah, salah satu contohnya kan ini banjir itu kan didapat kalau wilayah utara kan dari pengiriman dari Bondan Indramayu. Nah, ketika bondan tersebut nggak ketampung airnya, pasti akan dibuang, larinya ke wilayah kita Suranenggala. Sedulur Cirebon bahagia, jangan lupa besok saksikan acara ngabuburit bersama wakil rakyat hanya di RCTV Lakapadane. Pemirsa, sahabat sedulur Cirebon bahagia, boleh mengusulkan tema yang harus kita diskusikan pada saat ngabuburit. Kirim ke WA, ada nomor di bawah ini, dan kita akan kupas tuntas bersama sahabat-sahabat wakil rakyat DPRD Kabupaten Cirebon. RCTV Lakapadane. Makanya kalau udah dibuka, wah bedak itu. Air itu kemana-mana. Tidak bisa menampung gitu ya Pak ya? Iya. Jadi kalau utara itu ketergantungan daripada kondisi nampung airnya seperti apa Indramayu. Kalau nggak kuat ya pasti dibuang ke kita.
Kalau kuat ya mungkin untuk kebutuhan dia. Jadi ini ada sedikit apapun yang namanya itu apa? Ya katakan hal-hal langkah yang tidak wajar Oke. dari pihak yang terkait tersebut. Contohnya kita pengaturan BPWS. Karena ada salah satu alat peninggalan zaman Belanda. Itu alat zaman Belanda itu tutupan pintu air. Itu bikinan zaman Belanda. Hingga saat ini pintu air tersebut itu tidak berfungsi karena sudah rusak macet. Maksud kita, kenapa nggak diperhatikan, nggak diperbaiki? Selayaknya kalau itu misalnya diperbaiki, oh ya ini termasuk debitnya ketekan tinggi, ya kita tutup, kita buka sedikit. Kalau itu kan untung-untungan. Kalau seandainya bisa banyak meludaknya kemana-mana ya banjirnya nggak hablas. Jadi tidak bisa berfungsi. air bondan atau pintu air? Bondan. Dari perbatasan Lumung Kencana tuh Pak, yang ada di sini nih, itu bikinan Belanda, Pak. Itu udah rusak. Rentarnya ke sini, agak ke timur. Mau masuk wilayah kita Cirebon, tepatnya di desa Lumung Kencana kalau nggak salah ya. Susukan. Hah? Kecamatan Susukan. Ya, Kecamatan Susukan ya. Itu udah rusak parah Pak. Itu udah rusak parah zaman dulu. Nah, kurang baiknya itu kenapa dibikin sodetan masuk ke wilayah Indramayu. Jadi kalau ininya macet enak menggunakan pengairan Indramayu itu. Karena apa? Karena masuk ke sini airnya. Nah, ini nggak bisa keluar ke sini. Nah, kalau itu bisa dimainkan oleh ya BPWS lah gitu. Ini luar biasa. Sudah disampaikan, Pak? Ada keadilan. Sudah. Pada waktu itu kami dengan komisi berapa tuh? Komisi 5 DPR RI dan kita komisi 3 pada waktu itu ya Pak ya, bersama dengan PKB semua fraksi itu diundang ke sana untuk meninjau langsung. Karena apa? Motor penggeraknya adalah PKB. Jadi ada pihak DPR RI, DPR provinsi, DPR daerah kita Kabupaten Cirebon. Ini masuk ke sana semua dan tahu, dan dinas-dinas pun juga tahu. Tinggal sampai kapan bisa dilakukan untuk menangani persoalan ini. Meninjau langsung sudah, ya Pak? Meninjau langsung sudah. Sudah. Butuh pengawalan tetap Butuh pengawalan dan melekat. dan melekat. Oke. Tadi selain Alhamdulillah, Losari juga kena dampak banjir. Losari juga ya. Ya kemarin tuh happening kan beberapa minggu lalu itu paling parah itu Tawangsari. Tawangsari itu memang jalannya juga jelek, ujungnya Cirebon berbatasan dengan Brebes. Jalannya jelek, lalu penerangannya juga minim, ya. Dan dia daerah banjir juga gitu. Jadi kemarin itu yang paling berdampak itu yang Losari. Jadi menumpuk permasalahan di sini. Kasih warga dong ya? Iya. Jadi Mbak Novi, kita ini buka bersama bukan sembarang buka bersama. Tapi yang kita obrolin masalah-masalah di Kabupaten Cirebon, kira-kira solusinya apa? Butuh solusi gitu ya. Jadi keluar dari pertemuan ini kita harus punya banyak solusi gitu. Yang nanti ditindaklanjuti oleh teman-teman di komisi. Kayak contohnya nih, komisi 2 nih. Masalahnya banyak nih komisi 2 nih. Banyak. Iya. Apa sih di komisi 2 nih masalahnya nih Pak Pak? Ketua komisi ini kan mau curhat. Kita dengerin dulu. Oke, gimana Pak dari komisi 2 nih Pak? Seperti yang sekarang terjadi ya, pemerintah Cirebon ini belum bisa mengendalikan alam. Ya. Alamnya ini ada. Ini bahaya ini ya. Buktinya begini, kalau musim hujan kebanjiran. Iya, belum bisa dikendalikan oleh kita. Buktinya kemarin banjir, ya sampai ya luber, ya. Kalau musim kemarau kekeringan. Itu yang kita perlu sikapi. Bagaimana solusinya agar kalau musim hujan tidak kebanjiran, kalau musim kemarau tidak kekeringan. Maka ya walaupun fasilitas-fasilitas ya bendungan, pintu air itu ada, ya. Tapi semuanya rusak. Ya. Sedulur Cirebon bahagia, jangan lupa besok saksikan acara ngabuburit bersama Wakil Rakyat hanya di RCTV Laka Padani. Pemirsa, sahabat sedulur Cirebon bahagia boleh mengusulkan tema yang harus kita diskusikan pada saat ngabuburit. Kirim ke WA, ada nomor di bawah ini, dan kita akan kupas tuntas bersama sahabat-sahabat Wakil Rakyat DPRD Kabupaten Cirebon. RCTV Laka Padani.
Bukti kemarin bulan Februari terjadi kebanjiran berat di daerah Gesik, Kepetakan, dan yang paling berat ini adalah daerah Kecamatan Kepetakan, hampir 3.000 hektar. Dari total Kabupaten Cirebon ini ada 5.760 hektar itu gagal apa namanya? Baru tanam pertama, MT pertama itu kebanjiran Pak Ketua. Ya, itu ada 5.760. 3.000 di Kecamatan Kepetakan. Di Kecamatan Kepetakan yang terluas. Berapa desa tuh? 9 desa kalau Kepetakan itu hampir semuanya kena banjiran. Itu musim tanam pertama, sehingga ada replanting, artinya tanam ulang. Nah, yang menjadi kendala pertanian yang kena musibah kemarin itu keluhannya adalah pupuk bersubsidinya ini sudah dipakai, sehingga petani tidak bisa mengambil pupuk subsidi kedua. Jatahnya tidak habis. Hanya satu kali. Kami ya Komisi 2, kami dengan rekan-rekan PKB ini mendorong ya ke pemerintah pusat termasuk Dinas Provinsi Pertanian ini agar ya dapat bantuan pupuk kembali. Karena kalau kita mandiri beli pupuk itu mahal banget ya, hampir 75% dari harga subsidi. Jadi petani itu tidak mampu, Ketua. Beli pupuk Untuk ya? membeli pupuk. Subsidi itu harganya per kintal itu 180.000. Iya, 250 ya. 180. Iya. Nah, kalau Harga bu? sejuta. 700. Juta. Jauh sekali ya, Pak. Jauh sekali. Kalau non subsidi. Maka kalau kita banding-bandingkan ini ya berat juga. Ya iri lah, cemburu. Ya, maka kami mendorong kepada Kementerian Pertanian minimal kalau tidak dapat subsidi ulang ini ada bantuan secara khusus. Ya, juga kami juga berusaha ke Dinas Pertanian Provinsi. Ya juga nyerah soal masalah subsidi. Ya sudahlah kalau tidak ada subsidi ulang, ini ada badan-badan khusus. Tapi di Dinas Pertanian memberikan solusinya itu ambil ya pupuk subsidi yang tidak diambil. Artinya ada daerah-daerah tertentu yang memang kadar pupuknya rendah, ada juga kadar pupuknya tinggi, ada pemakaiannya rendah dan tinggi, itu ditarik ke sana. Tapi itu belum terjadi, Pak Ketua. Iya. Nah, kami sedang berjuang, mudah-mudahan nanti Ketua bisa membantu ya. Tapi sekarang ini ada bantuannya ini adalah bibit ya. Bibit ini tidak seberapa kalau untuk pertanian, harganya sangat murah. Per kilo itu 11.000 ya Pak Yaimude. Iya. Dan itu tidak begitu penting diharapkan oleh petani. Yang diharapkan adalah biaya replanting ya sampai panen kembali. Kami juga mendorong Pak Ketua Komisi 2 ke Dinas Pertanian agar ada asuransi usaha tani padi ya. Nah, ternyata di Bandung juga ada 11.000 bidang hektar ya, dari jumlah total sekitar 82 hektar yang ditanam. Nah, tapi ada syarat juga dari Jasindo ya, asuransi itu ada syarat-syarat kalau daerah-daerah tertentu yang terdampak banjir berkali-kali 3 kali ya, habitatnya habitat ya. Iya, 3 kali berturut-turut itu tidak masuk syarat asuransi. Karena sering terjadi musibah. Ya nama juga perusahaan. Karena kalau kita hitung ya per hektar itu asuransinya itu per hektar itu 36.000 ya. Per hektar itu sekitar 180 ya. 180 subsidi oleh 20 ya. Kalau kita hitung itu kena asuransinya itu kalau kita namanya apa? Kalkulasi Estimasinya itu nanti kalau kena musibah itu 6 juta. 6 juta. Itu banyak sekali permasalahan ya, Pak? Permasalahan itu belum terselesaikan sampai Para sekarang. petani di wilayah Kabupaten Cirebon. Iya. Belumnya gagal panen itu sudah ada sekitar 3.150-an. Itu gagal panen puso. Nah, ini kita masih perlu konsentrasi pemerintah Cirebon agar bisa merubah mindsetnya di bidang pertanian
Dan termasuk kami Komisi 3 bekerjasama DPR RI sudah untuk bisa mengantisipasi ya tata kelola air supaya nanti jangan kebanjiran gitu. Dan yang paling utama Pak Ketua mendorong agar secara permanen tiap tahun itu ada normalisasi. Sedulur Cirebon bahagia, jangan lupa besok saksikan acara ngabuburit bersama Wakil Rakyat hanya di RCTV Lakapadane. Pemirsa, sahabat sedulur Cirebon bahagia, boleh mengusulkan tema yang harus kita diskusikan pada saat ngabuburit. Kirim ke WA, ada nomor di bawah ini, dan kita akan kupas tuntas bersama sahabat-sahabat Wakil Rakyat DPRD Kabupaten Cirebon. RCTV Lakapadane.